Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulansari ini 2019 1080 1012 dari kelas B, jurusan Teknik Perminyakan Universitas Jember 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dalam industri migas. Industri migas sendiri di Indonesia itu menjadi penopang APBN. Nah, belanja negara di Indonesia ini mencapai 2.461,1 triliun, sedangkan pendapatan negara Indonesia sendiri itu masih 2.165,1 triliun. Nah, bisa dikatakan bahwa belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Itu dikarenakan di Indonesia sendiri itu kita masih mengimpor BBM dari negara lain. Dampak industri migas dalam pengembangan negara itu mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi dan yang kedua adalah aspek lingkungan. Nah, yang aspek ekonomi ini, industri migas dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto. Itu akan menunjang kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar industri migas tersebut, bahwa di suatu daerah tersebut memiliki pajak yang lebih besar daripada daerah yang lainnya. Yang kedua, industri migas sendiri dapat menarik investasi yang sangat besar dari luar masuk ke Indonesia. Nah, yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan. Industri migas membutuhkan jutaan pekerja, baik yang memiliki skill maupun unskill, secara langsung bekerja di industri migas atau secara tidak langsung. Dan industri migas dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kontribusi perusahaan lokal atau meningkatkan kapasitas manusia di sekitar industri migas. Dampak industri migas dalam aspek lingkungan. Yang pertama yaitu budaya. Industri migas sendiri dapat menyebabkan perubahan budaya masyarakat di sekitar. Yang kedua, lem migas dapat menjadi sumber emisi dan bahkan gas beracun. Selain itu, juga menimbulkan kebisingan akibat peralatan migas. Yang ketiga, potensi bahaya dari material dan bahan buangan. Itu meliputi limbah yang dihasilkan dari industri migas itu sendiri. Yang keempat, sumber daya ekologi mempengaruhi kondisi makhluk hidup di sekitar, yaitu gangguan satwa liar, kematian biota atau satwa, migrasi satwa liar, mempengaruhi pertumbuhan tanaman di sekitar, dan masih banyak lagi. Yang kelima, penggunaan lahan dalam industri migas sendiri membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Investasi migas merupakan investasi jangka panjang. Ini dikarenakan spektrum waktu untuk pengelolaan wilayah kerja migas yaitu 3-6 tahun merupakan exploration drilling, dan 1-2 tahun merupakan appraisal drilling, dan 3-6 tahun merupakan development drilling, 10-20 tahun merupakan production, yaitu reservoir produksi dalam memproduksi migas sendiri, 1-2 tahun merupakan abandonment. Ini adalah E dan P, bisnis dan industri migas. Di 3 tahun pertama ini kita membutuhkan banyak dana dalam memproduksi migas. Nah, di titik 5 tahun ini kita akan memperoleh hasil dari produksi migas tersebut, dan lama-kelamaan akan meningkat. Nah, seiring berjalannya waktu, migas sendiri yang ada di dalam sumur akan semakin berkurang. Oleh karena itu, di 3 tahun ini, 3 tahun setelahnya itu kita akan mendapatkan hasil produksi yang sedikit, dan dana yang kita keluarkan malah lebih banyak. Ini adalah profil lapangan hulu migas. Ini bisa diketahui bahwa build up phase dan mature and distant phase. Nah, di build up phase ini terdapat air yang sedikit, minyaknya banyak dan gasnya banyak. Dan mature dan distant phase ini terdapat air yang sangat banyak, minyaknya sedikit dan gasnya sedikit. Di build up phase ini kita memproduksi minyaknya sangat banyak dan dana yang kita keluarkan itu sedikit. Sedangkan di mature dan distant phase ini minyak yang kita hasilkan itu sedikit dan dana yang kita keluarkan itu besar. Itu membutuhkan teknologi IOR. Dapat disimpulkan bahwa dari pengelolaan industri migas, efisiensi dan peningkatan kontribusi menjadi kunci. Saat ini prioritasnya adalah meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mengeksplor lebih jauh akan sumur-sumur migas yang ada di Indonesia ini, dan kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Sekian dari pemaparan yang saya berikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Jos.